Ya memang kalau fans Coldplay kesel dan lain-lain, ya berarti lo harus lebih berjuang aja sih buat dapet tiket. jangan ngeluh ini bla bla bla, ya berjuang aja buat dapetin tiket. Semua orang kan berjuang gitu ibaratnya. Iya. Kan nggak ada yang FOMO ini dapat akses lebih kan, nggak ada. Iya. Halo semuanya, ketemu lagi di konten cerita sama gue. Ini adalah konten di channel gue yang akan ngebahas hal-hal yang paling sering dibahas oleh orang-orang di sekitar gue akhir-akhir ini. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Coldplay. Oke, kita tahu konser Coldplay akan digelar pada 15 November 2023 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser Coldplay judulnya adalah Music of the Spheres World Tour. Ini menjadi konser yang pastinya udah ditunggu-tunggu semua fansnya di Indonesia juga termasuk. Dan ini adalah konser pertama kalinya Coldplay di Indonesia. Setelah udah lama banget ditunggu kapan, bahkan gue sempat ingat ada masa-masa di mana kayaknya nggak mungkin deh Coldplay kesini. Dan begitu Indonesia confirm dan akhirnya tanggal 17 dan 19 Mei 2023 dibuka pembukaan untuk pembelian tiket war terjadi. Jadi orang di hari itu semuanya pagi-pagi udah siap dengan laptopnya. Hiram juga di sini udah siap dengan ketikan-ketikan yang jadi kalau misalkan udah keluar data-data untuk beli tiket dia langsung copy paste doang gitu. Hampir semuanya di hari itu gue pergi ke tempat syuting, gue ketemu orang, semua nanya tadi pagi ikutan tiket war apa enggak. Semua orang ikut, tapi yang dapat tiket dikit dan hampir yang gue kenal nggak ada yang dapat hari itu. Termasuk yang tidak mendapatkan itu ternyata adalah yang merasa gue adalah fans garis kerasnya. Sehingga fenomena FOMO ini menjadi dibicarakan di Twitter. Banyak yang bertanyakan apakah publik yang ikut melakukan tiket war ini benar-benar penggemar dari Coldplay atau hanya sekedar FOMO. Mereka minta agar orang-orang yang cuma FOMO nggak ikut fan war dan mending yang tahu dan paham sama band Coldplay aja yang ikutan beli. Tapi di sini yang nggak fenomena FOMO di kantor gue ya terjadi juga. Cuma kalau Mas Bayu puasa Senin Kemis nggak ada yang FOMO, Mas nggak ada yang ikutan di sini. Iram nggak pernah puasa, sholat juga pet maya. Tiket aja lo Ram, rajin lo. Datang ke rumah gue jam 7 pagi waktu itu. Jam berapa lo ke rumah gue? Datang kantor pagi-pagi banget. Lah ngapain Ram? Emang editan ada yang belum gelar? Enggak Mas, mau ikutan tiket war. Ya Allah. Waktu Ramadan kemarin sakit gigi nggak puasa dia. Coldplay itu adalah band asal Inggris. Mereka terbentuk tahun 96 dan dari tahun 96 sampai 2004 belum pernah konser di Indonesia. Kenapa dia begitu ini? Karena apa ya? Lagu-lagunya tuh inspiring gitu ya. Coldplay itu awalnya namanya Petro Carls, ganti nama jadi Starfish tahun 97. Terus tahun 98 barulah mereka ganti nama jadi Coldplay. Dan kalau dari umur bandnya pertama kali dikenal sebagai Coldplay tahun 98, emang masyarakat yang benar-benar tumbuh barengan sama Coldplay itu sekarang umurnya 30-an sampai 40-an. Siapa sih orangnya? Saya. Ada yang beranggapan yang umurnya kurang dari segitu tuh biasanya kaum-kaum FOMO tadi. Ah, kata siapa? Paling nyanyinya nana-nana doang, kurang ajar. Mas Bayu. Padahal mungkin tahu lagu Coldplay-nya dikit aja, sisanya nyanyinya nana-nana doang. Nah. Itu emang gak ada liriknya tahu. Akhirnya doang ya. Fix you. Gak apa-apa, tapi lo nangis. Oh gue pernah nonton Coldplay. Gue harus cerita ya. Gue pernah nonton Coldplay sekali di Melbourne tahun 2000. Gue lupa ya jadinya 2016 2017 ya. Ya unforgettable concert nih. Gue termasuk orang yang bukan concert goers. Jadi gue hanya nonton konser yang gue suka aja. Coldplay ini memang bener seperti yang di awal gue bahas, bukan hanya sekedar konser, tapi ini adalah experience sih. Karena stage show-nya, environment-nya, terus juga lagu-lagunya yang mungkin juga lo tumbuh dengan lagu-lagu Coldplay. Ada Yellow, ada Paradise, ada Amazing Day yang baru-baru, Sky Full of Stars. Oh banyak ya, berarti gue bukan FOMO ya. Gue lumayan cukup hafal loh. Tapi yang dibahas adalah tiket war ini nih. Kayak gue kejauhan nih ngebahasnya. Tiket war ini menjadi pembahasan banget karena yang tadi dibilang banyak orang gak kebagian tiket karena gue pengen nonton nih. Lah terus siapa yang ngebeli? Mungkin kalau cuman FOMO gak apa-apa, tapi kalau lo mencari peluang bisnis, ini dia yang menjadi perdebatan. Karena ada dampak dari tiket sold out dan pembeli FOMO. Jadi hari itu konstan semuanya gak ada yang, seinget gue gak ada yang dapat ya. Gue hanya lihat orang dapat tuh beberapa YouTuber, kantornya teman-temannya pada dapat, nggak tahu gimana caranya. Well ya lucky them ya.
Jadi sistemnya adalah lo masuk untuk registrasi. Coba deh Ram tuh ceritain Ram, gimana Ram? Gue kemarin gak ngeliat di depan layar ya Ram. Iya, jadi pas jam 10 pas itu langsung masuk ke, kalau yang hari pertama tuh yang BCA presale tuh. Nah itu hari kedua juga sama BCA, tapi karena hari pertama udah sold out, jadi yang hari kedua nggak dibuka. Yang hari ketiga itu untuk semua bank. Oh semua bank akhirnya. Oh hari pertama hanya untuk satu bank tertentu, hari kedua semua bank dibuka. Dan hasilnya tetap nihil ya. Hasilnya tetap nggak bisa masuk. Ada yang protes karena ini pasti ada orang dalam bilangnya gitu. Jadi dampak negatif dari FOMO yaitu mendorong orang mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai yang tidak sedikit demi membeli tiket konser Coldplay. Nah ini jadi perdebatan ini cukup menarik menurut gua. Di Instagram dan di berita-berita itu ada yang jual katanya kulkas dijual, sepeda motor katanya dijual, nekat utang ke pinjol. Gila juga ya. Dan yang lebih ngeri lagi, banyak yang ketipu sampai puluhan juta sama akun-akun just tip tiket Coldplay. Kembali menangkap 2 anggota komplotan pelaku penipuan penjualan tiket konser musik kami telah mengamankan 2 orang. 14 korban melapor ke Barreskrim Polri. Ada beberapa selebgram, ada host juga cerita di Instagramnya kehilangan atau kerugian puluhan juta karena ketipu. Nah kalau ini kalau ini namanya merugikan nih. Nah beda lagi nih urusannya. Tapi ini ada satu orang yang akhirnya setahu gue dia berhasil untuk ngedapetin tiketnya. Gimana caranya dia bisa dapet? Berapa harganya dia beli? Coba kita ngobrol sama dia aja nih. Orangnya ada di sini nih. Yo, Farhan Rashid. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Baik, abangku. Gimana lagi jalan ya? Kabar, Bang. Baik. Ya ini lagi di jalan nih, dikit lagi nyampe. Oh, mau syuting ya? Iya. Oke, gue lagi ngomongin soal ini nih. Nggak banyak orang yang gue kenal itu akhirnya dapat tiket Coldplay. Salah satunya lu. Gue cuma kenal 2 orang. Yang salah satunya lu. Yang mau gue ajakin ngobrol nih. Lu dapat Lu akhirnya dapat berapa tiket? Gue dapat 2 tiket, satu buat gue, satu buat cewek gue. Oke. Sebenarnya dia sih yang pengen banget nonton. Kalau gue kan bukan tipe orang yang suka nonton konser, cuman dia bilang kalau ini dream konsernya dia, jadi akhirnya ya kita berusaha lah. Tapi dapet, dan alhamdulillah dapat. Nih gue tanya, lu dapat akhirnya pas tiket war atau akhirnya after tiket war? Gue dapat itu just tip kan, jadi gue mulai just tip itu dari tanggal 12. Gue ada transfer semuanya itu biaya just tipnya, biaya buat tiketnya. Terus akhirnya mereka bilang tanggal 17 kita mulai kan. Terus mulailah mereka tanggal 17 dan alhamdulillah dapat sesuai keinginan kita di gate 4 dan seatnya udah ada gitu online dan senang banget sekarang. Nah si just tip itu dia udah buka jasanya dari sebelum tanggal 17 ya? Udah dari awal bulan kayaknya, dari pengumuman itu tuh mereka udah bikin pemberitahuan ke orang-orang kalau mereka itu buka jasa untuk war tiket. Dan gue ya coba untuk percaya dan alhamdulillah sepertinya sih aman-aman aja sih sampai sekarang ya. Ini insya Allah. Ini rekomendasi dari temen lo atau lo kenal? Enggak sih, kayak gue searching dan dia paling banyak banyak testimoni juga kan, trusted, dan dia juga bukan cuma war tiket tapi dia juga yang kayak jualan all shop. Jadi ya, mikirnya ngapain dia ngerugiin bisnisnya untuk nipu gitu loh. Oh dia emang udah biasa jualan macam-macam, ada fashion, ada macam-macam, tapi dia jualan ini kayak merchandise K-pop yang kayak gitu. Akhirnya. Jadi kayak gue pikirnya ya secara logika kan orang bodoh lah yang ibaratnya berani meresikokan itu semua untuk nipu gitu loh. Iya, paham gue. Tapi tetap kan deg-degan karena ini kan bukan lo ngambil yang pasti. Lo cat berapa? Cat 2 ya? Cat 4. Cat 4. Lo ambil berapa lebih mahal dari harga retailnya? Kalau untuk harga tiket sama sesuai yang mereka umumkan resmi kan, 2.500.000 plus pajak jadi 3 juta. Terus buat jasanya baru itu 550.000 per satu tiket waktu itu. Itu masih oke banget ya. Karena setelah itu kayaknya harganya udah nggak segitu deh. Ya. Setelah war tiket itu kan langsung gila ya, ada calo-calo yang kalau nggak salah itu cat 4 yang gue dapat 3 juta itu orang jual 9 juta. Yang bener loh.
beneran 3 kali lipat loh dia jual harganya, gila nggak tuh? Terus cat 3 itu 12 juta orang jualnya. Oh oke. Harga aslinya padahal 3,5-an gitu kalau nggak salah, 3,5 hampir 4 lah. Dijual 3 kali lipat, gila-gilaan orang jualnya sekarang. Wah gila, betul cuman lu termasuk hoki berarti ya? Karena lu dari awal-awal ya? Bisa dibilang gitulah, alhamdulillah. Nah, Ya, lumayan lah ya, cuman 1 juta buat ongkos jasanya gitu kan, daripada beli di calo kan, jadi mendingan di sana aja gitu. tapi tiket warnya sendiri waktu 17-19 lu ikutan juga? Udah enggak? Enggak, Males. karena gue mikirnya kan gue ya gue kan agak susah bangun ya anaknya, terus siapin yang lain, kayaknya gue mager deh kayak gitu. Bentar gue tanya. Rajin buat lokasi aja lah, buat nyari duit, tapi kalau buat itu gue Males ya. War tiket kemarin jam berapa? Hah? War tiket tuh jam War tiket tuh jam 10. Lu males bangun jam 10, bujang dasar lu. Iya. Kan kalau itu kan ya harus bangun dari jam 9 lah, ngumpulin nyawa. Harus niat ya. Harus niat. Iya. Kan jam 9 jam 8 udah harus bangun tuh, siapin barang-barang dan lain-lain. Gue gitu. Males, enggak usah deh gitu. Nah, ini pertanyaan gue video kali ini sebenarnya, lo rela ngelakuin apa nih? Andaikan waktu itu lo nggak dapet tiketnya nih, Aduh. lo rela ngelakuin apa untuk dapetin tiket Coldplay yang lo bilang katanya bukan buat lo bela-belain buat pacar lo, rela ngelakuin apa nih? Ya kalau misalnya dari calo ada yang jual 5 juta, agak-agak nambah beberapa juta, gue masih rela. Tapi kalau 9 enggak deh kayaknya. Oh akhirnya 9 cuman kalau misalnya dari harga 3 juta terus mereka agak up dikit lah, 4 atau 5, gue masih oke lah. 5 juta lah masih oke lah satu tiket. Jadi sebenarnya waktu lo udah siap ya ngeluarin duit emang? Iya, karena udah prepare sih, kayak soalnya kan walaupun gue bukan tipe orang yang suka konser dan memang ini tuh memang 75% lah ibaratnya, keinginan gue nonton ini tuh ya buat nyenengin itu aja pacar kan. Terus cuman kalau gue juga mikirnya konser Coldplay ini kan salah satu konser yang masterpiece ya, yang orang-orang itu benar-benar nungguin. Jadi gue juga pengen nikmatin lah, sekali dalam seumur hidup gue pernah nonton Coldplay gitu, ini ngerasain atmosfer. Dan alasan kenapa gue milih di Cat 4 bukan Cat 1, Cat 2 yang lebih deket Chris Martin, karena gue bukan mau ngeliat Chris Martin ya datang ke sana, gue pengen ngerasain vibes-nya. Jadi nonton dari atas gue ngerasain semua yang cahaya-cahaya itu loh, yang stage show-nya, lighting-nya apa segala macam gitu ya. Iya. Atmosfernya gue pengen ngerasain atmosfer di GBK itu nanti gitu sih. Tapi lo sendiri dengerin Coldplay? Dengerin, gue suka Coldplay, gue favorite-nya Viva La Vida. Nah ini ada yang bilang lagi yang jadi masalah sekarang setelah tiket habis tiket war, habis nih tiket. Nah banyak fansnya Coldplay sendiri yang merasa garis kerasnya itu sebel, karena mendingan yang FOMO itu nggak usah beli tiket deh, karena kita yang bener-bener ngefans beneran nggak kebagian nih. Lo pendapat lo apa nih? Apakah pacar lo FOMO juga atau apa? Atau lo respon lo apa? Oh enggak, kalau pacar gue memang, gue dari awal pacaran sama dia pernah bilang kalau seandainya Coldplay konser di Indonesia, pengen banget nonton yang lain nggak peduli deh, yang penting Coldplay, soalnya itu dream konsernya dia. Itu dari setahunan yang lalu lah, dari jauh sebelum ada info ini. Jadi gue tahu kalau dia bukan FOMO, dia beneran pengen itu dari jauh-jauh hari. Dan menurut dulu lah. Oke, dan menurut lo sendiri sah-sah aja kan sebenarnya? Apa sah-sah aja nggak orang datang ke konser bela-belain untuk FOMO aja karena takut teman-temannya nonton, gue nggak gitu? Ya sah-sah aja sih sebenarnya ya, kan ibaratnya itu konser untuk semua orang. Betul. Dan ya memang kalau fans Coldplay kesel dan lain-lain, ya berarti lo harus lebih berjuang aja sih buat dapetin tiket. jangan ngeluh ini bla bla bla, ya berjuang aja buat dapetin tiket. Semua orang kan berjuang gitu ibaratnya. Kan nggak ada yang FOMO ini dapat akses lebih kan, nggak ada. Iya. Kan semuanya sama-sama berjuang, konser untuk semua orang. Entah gimana caranya, hasilnya masing-masing gitu ya. Semua orang punya usaha masing-masing. Hasilnya masing-masing. Lu kalau nggak dapat jangan nyalahin orang dong, gitu ibaratnya kan. Oke. Jadi gas lu jadi udah aman ya. Posisi lu menjadi pasangan yang baik dan Insyaallah sih. menjadi pacar yang baik udah checklist udah 1 ya. Udah Udah ada plus poin lah ini kayaknya. Iya,
Kalau ini kan lo masih nemenin pacar ya. Tapi kalau Syahrukh konser enggak dong? Kita nonton buat kita dong. Kalau Syahrukh konser kita dong yang nonton. Kita berdua nanti ikutan konser itu. Wajib kalau Syahrukh mah. Kita berdua itu wajib bang. Apa 500 episode kita konser 500 episode kita konser lagi nih. Semuanya pada nanya nanti bingung. Ini ngomongin apa sih? Gue kasih lihat aja ya. Ini Farhan Rashid lagi konser nih. Coldplay doang mau putus ya. Han, thank you ya Han. Siap. Thank you bro. Salam buat Brewo. Apa? Ini kan kita ngebahas soal tiket Coldplay. Nah, coba lu namain apa? Apa? Lu sendiri gimana? Dapat nggak tiket Coldplay? Belum dapat gua. Atau lu memang nggak ada niat gitu? Oh enggak. Satu, gua kemarin ikutan tiket war tapi nggak dapet. Oke. FOMO-nya sih belum berasa, tapi mungkin ntar deket-deket konser iya. Tapi gue udah pernah nonton sekali waktu itu di Australia. Jadi gue udah lumayan ada gambaran. Andaikan nggak pun ya gue mungkin masih oke lah gitu. Ya udahlah, udah pernah kan ya, udah pernah. Iya. Tapi ntar kalau ada yang jual harganya reasonable sih mau juga gue. Siap. Han, thank you. Siap, thank you. Selamat syuting brother, sampai ketemu lagi. Thank you. Sampai ketemu di set bang. Siap bro. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, itu dia, nemenin pacar judulnya. Banyak loh. Berarti deket-deket akhir-akhir ini yang gue ketemuin pengen banget, menggebu-gebu banget untuk nonton Coldplay itu semua rata-rata ingin menjadi pacar yang baik. Iram pun juga seperti itu kan. Iya kan? Kalau nggak salah juga maharnya nanti itu ya. Tiket Coldplay kategori 8. Iya bener sih, gue setuju juga sih sama Farhan. Sebenarnya sah-sah aja orang mau nonton apa segala macem. Terus juga yang melihat ini menjadi peluang bisnis pun juga susah juga ya berpendapat gimana ya. Oh kemarin ada yang ngebahas soal ini. Caranya itu adalah tidak dibeli tiket itu gitu kan. Lalu bagaimana menghentikan praktek percaloan yang sudah sangat merugikan dan menyebalkan ini? Ya simple, jangan dibeli. Karena nanti dia begitu deket-deket hari H itu harganya pasti tambah turun. Bahkan ada yang bilang katanya sampai lagu kedua udah jalan lu baru beli. Paling lu cuma nggak nonton lagu pertama, lagu kedua doang, harganya pasti udah jeblok juga. Ngapain mau nonton Coldplay? Udah punya tiket belum? Nanti lagu kedua gue punya tiket gitu. Katanya supaya nantinya mereka merasa hitung-hitungannya udah gak masuk lagi nih. Katanya begitu. Well, semua orang punya caranya masing-masing. Dan buat lo yang memang masih hunting dan belum mendapatkan tiket, semoga lo punya rezeki yang cukup untuk bisa beli tiket dengan harga sekarang. Dan yang merasa fans garis kerasnya yang belum kebagian tiket, dapat, gue yakin banget banyak cara menuju Roma. Kalau lo pengen, ada caranya. Nah serunya menurut gue, untuk sesuatu yang kita hobi, yang kita passion, itu serunya adalah hasilnya ini nih. Tapi ya jangan sampai melanggar aturan hukum. Kurang lebih sih begitu. Nah, buat lo yang mungkin yang belum kebagian tiket atau mungkin berandai-andai, aduh gue bisa nonton apa enggak ya? Ya di Indonesia juga kalau ngomongin soal stage show, experience, lighting, kita juga punya banyak konser bagus kok. Nih gue kasih lihat konser-konser terbaik yang terjadi di negeri kita. Mungkin bisa jadi alternatif tontonan buat lo yang mungkin gak kebagian tiket Coldplay. Kita ketemu lagi di video berikutnya, cerita sama gue, sama Govika Syafani. Thank you udah nonton. Ciao. Look all the stars, look how they shine for you, and everything you do, yeah, they're all yellow. I go yo na na na, I like a rummy, it is sweet life, langit dan dagar semua plus line, you're gonna be turun dah. Daun bos. Tegas maman racing. Anjing maman racing. Anjing maman racing ya. Pembalap juga nama.